Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Anissa dalam pembelajaran matematika secara daring. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Harapannya setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius dan menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu nih posisi tempat pada denah lokasi. Di masa pandemi ini, kita harus tetap waspada ya teman-teman. Jika ada di antara kita yang menunjukkan gejala-gejala terkena COVID, kita harus segera mengambil tindakan. Baik itu karantina di rumah selama 2 pekan, atau langsung ke puskesmas untuk tes, memastikan kalau kita tidak terkena COVID. Maka dari itu, penting sekali buat teman-teman mengetahui posisi puskesmas ada di mana ya. Nah, berdasarkan dena lokasi ini, posisi puskesmas ada di mana nih, teman-teman? Itu, Bu, di sebelah selatannya kantor polisi. Ya, oke, benar. Di sebelah baratnya kompleks perumahan. Ya, benar juga. Bu, kalau menurut saya di sebelah timurnya persawahan. Benar tidak? Benar juga. Loh, benar semua. Iya. Jadi untuk posisi tempat pada denah itu dapat dinyatakan dalam beberapa kalimat yang berbeda ya. Nah, di matematika ada cara unik untuk menentukan posisi tempat atau titik yang disebut dengan sistem koordinat. Nah, di sini ada contohnya ya, sebuah perumahan yang digambarkan pada sistem koordinat. Di sini, karena rumah Hasan itu berada di baris ketiga dan kolom ke C, maka posisi rumah Hasan ditulis dengan 3, C. Nah, teman-teman sudah paham ya aturannya? Berarti baris dulu baru kolom. Pasti teman-teman sudah tahu nih posisi rumah Fatimah. Ada di mana? Iya, ada di 5, G. Karena rumah Fatimah ada di baris kelima dan kolom ke G. Sehingga posisi rumah Fatimah itu ditulis 5, G. Yang terakhir, rumah Zubair ada di posisi mana? Iya, di 6, E ya, karena rumah Zubair berada di baris ke-6 dan kolom ke E, sehingga posisi rumah Zubair ditulis 6, E. Sistem koordinat sendiri ada beberapa jenisnya, dengan aturan yang berbeda-beda. Nah, sistem koordinat yang akan kita pelajari adalah sistem koordinat kartesius. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ini, karena di SD dulu sudah pernah dipelajari. Mari kita ingat kembali bahwa sistem koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Garis mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di sebuah titik yang disebut dengan titik nol, atau titik pusat, atau titik asal. Nah, titik ini berkoordinat 0,0. Bilangan-bilangan pada sumbu X dari titik 0 ke kanan itu bernilai positif. Sebaliknya, dari titik 0 ke kiri bernilai negatif. Begitu pula dengan sumbu Y. Bilangan pada sumbu Y dari titik 0 ke atas bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah bernilai negatif. Nah, kemudian ada istilah kuadran. Ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Urutan ini tidak boleh dirubah ya, posisi ini. Kemudian, bagaimana cara menulis koordinat titik di masing-masing kuadran? Misal ada satu titik ya di masing-masing kuadran. Yang pertama, di kuadran 1. Bagaimana cara menuliskan koordinat titik pada kuadran 1? Ya, caranya sama ya, ada buka kurung, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah istilah absis, bahwa X di sini itu disebut dengan istilah absis ya. Kemudian Y di sini disebut dengan istilah ordinat. Nah, absis ini bisa disebut dengan koordinat X atau jarak titik terhadap sumbu Y.
Tuh ya, di sini berwarna kuning karena bernilai positif. X-nya bernilai positif. Kemudian Y, ordinat disebut dengan koordinat Y ya, atau posisi titik terhadap sumbu X ya. Di sini kuning karena bernilai positif. Tuh ya. Nah, kemudian di kuadran 2 absisnya bernilai positif atau negatif? Ya, bernilai negatif ya. Kemudian ordinatnya bernilai positif. Nah, sedangkan di kuadran 3, keduanya bernilai negatif. Di kuadran 4, absisnya bernilai positif, ordinatnya bernilai negatif. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Ini pasti pada penasaran, jawaban saya benar atau tidak gitu. Langsung saja ya, kita bahas posisi titik pada bidang koordinat kartesius ya. Tadi seperti apa? Harus menentukan absisnya dulu baru ordinatnya ya. Kemudian kita tutup kurung ya dan dipisahkan dengan koma. Yang pertama, titik A. Ini absisnya berapa? Posisi titik A terhadap sumbu Y ada 3 satuan. Karena ke kanan maka bernilai positif. Kemudian ordinatnya, posisi titik terhadap sumbu X itu berapa? 4 satuan. Karena ke atas maka bernilai positif. Jadi posisi titik A pada bidang koordinat kartesius adalah 3,4. Nah, selanjutnya titik B. Dari absisnya, berarti dari sumbu Y ke kiri ya. Karena ke kiri 2 satuan maka bernilai negatif 2. Kemudian dari sumbu X ya, karena ke atas ya 3 satuan maka bernilai 3. Sehingga posisi titik B pada bidang koordinat kartesius adalah negatif 2,3. Yang terakhir, posisi titik C ya, di sini dari sumbu Y ke titik C itu ke kanan sebanyak 4 satuan sehingga absisnya bernilai 4. Kemudian dari sumbu X ke bawah ya sejauh 2 satuan maka bernilai negatif 2. Sehingga posisi titik C pada bidang koordinat kartesius adalah 4, negatif 2. Nah, gampang ya. Lanjut, posisi titik terhadap titik asal. Sebenarnya sama seperti posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Jadi, karena sama, berarti teman-teman sudah bisa. Yang pertama, menentukan posisi titik A terhadap titik asal. Nah, kita tentukan dulu absisnya. Berarti dari sumbu Y ke titik A ke kiri sebanyak 3 satuan. Karena ke kiri bernilai negatif 3. Kemudian dari sumbu X menuju titik A sebanyak 3 satuan. Karena ke atas maka bernilai positif. Sehingga posisi titik A terhadap titik asal yaitu negatif 3,3. Jangan lupa dikurung ya. Kemudian dipisahkan dengan koma. Selanjutnya titik B, dari sumbu Y menuju B itu ke kanan ya sebanyak 1 satuan. Karena ke kanan maka bernilai positif. Kemudian dari sumbu X menuju titik B itu ke atas sebanyak 4 satuan. Karena ke atas maka bernilai positif. Sehingga posisi titik B terhadap titik asal yaitu 1,4. Kemudian titik C dari sumbu Y menuju titik C itu ke kanan sebanyak 1 satuan. Karena ke kanan maka bernilai positif. Dari sumbu X menuju titik C itu ke bawah sebanyak 3 satuan. Karena ke bawah maka ordinatnya bernilai negatif 3. Sehingga koordinat titik C yaitu 1, negatif 3. Yang terakhir yaitu titik P. Dari sumbu Y menuju titik P itu ke arah kanan ya sebanyak 6 satuan sehingga absisnya bernilai positif 6. Kemudian dari sumbu X menuju titik P itu ke atas sebanyak 2 satuan sehingga ordinatnya bernilai positif 2.
diperoleh koordinat titik P yaitu 6,2. Kemudian bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik tertentu? Nah, misal di sini ditanya posisi titik A, titik B, titik C terhadap titik P. Maka yang menjadi titik pusat adalah titik P ya. Jadi titik 0,0-nya tidak lagi menjadi titik pusat. Kita tarik 2 garis tegak lurus ya melalui titik P. Nah, tapi ini harus sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Jika yang menjadi titik pusat adalah titik P, maka posisi titik P terhadap titik P yaitu 0,0. Nah, bagaimana jika posisi titik A terhadap titik P? Maka kita mencari absisnya dulu, ya. Nah, dari sumbu vertikal nih milik P menuju ke titik A itu ke kiri ya, sebanyak 9 satuan, sehingga absisnya bernilai negatif 9. Kemudian dari garis yang horizontal menuju titik A itu ke atas, sejauh 1 satuan, sehingga ordinatnya bernilai positif 1. Diperoleh posisi titik A terhadap titik P itu adalah negatif 9,1. Lanjut, titik B, maka dari garis vertikal menuju titik B ke arah kiri sebanyak 5 satuan, sehingga absisnya bernilai negatif 5. Kemudian dari sumbu horizontal menuju titik B itu sejauh 2 satuan, sehingga ordinatnya bernilai 2. Diperoleh posisi titik B terhadap titik P adalah negatif 2,5. Yang terakhir dari sumbu vertikal ke kiri ya sebanyak 5 satuan sehingga absisnya bernilai negatif 5. Kemudian dari sumbu horizontal menuju ke titik C itu ke bawah sejauh 5 satuan sehingga ordinatnya bernilai negatif 5. Diperoleh koordinat titik C terhadap titik P adalah negatif 5, negatif 5. Teman-teman sudah paham ya bagaimana cara menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius, posisi titik terhadap titik asal, maupun posisi titik terhadap titik tertentu. Silakan teman-teman mengaplikasikannya untuk mengerjakan kuis. Nah, itu ada di modul matematika halaman 18. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, sebenarnya materi ini dalam kehidupan nyata berguna nggak sih gitu. Salah satu aplikasi sistem koordinat itu ada di air traffic control ya. Nah, untuk mendeteksi posisi sebuah pesawat itu digunakan sistem radar, kemudian ditampilkan dalam bentuk sistem koordinat. Nah, yang terakhir, materi ini tuh mengingatkan bahwa setiap manusia merupakan pusat dari kehidupan masing-masing. Karena setiap diri kita merupakan titik potong, 2 garis ya, yang berpotongan tegak lurus. Untuk sumbu yaitu menunjukkan posisi kita terhadap Allah, yang biasa kita sebut dengan hablum minallah ya. Di posisi kita itu sebagai hamba ya, di bawah. Kemudian sumbu X menunjukkan posisi kita terhadap sesama manusia gitu. Hablum minanas ya, bahwa kita itu harus menganggap sama muslim itu adalah saudara gitu ya, sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Silakan teman-teman yang mempunyai pertanyaan langsung ditanyakan di diskusi grup WhatsApp. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita akhiri belajar matematika dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.